Assalamualaikum. Kembali bersama saya Dimas. Gitar yang ada di tangan saya ini gitar Orlin. Dan hari ini saya akan mereviewnya. Gitar dengan desain yang cukup simpel. Jika dilihat dari bentuknya pun tidak jauh berbeda dengan gitar-gitar pada umumnya. Dari segi desain bodi, ini sama dengan kebanyakan gitar pada umumnya. Jika diamati lebih detail, akan terlihat di mana letak perbedaannya. Kita lihat bagian headstocknya. Pada bagian inilah yang menjadi pembeda dengan gitar yang lainnya. Untuk gitar Orlin sendiri, sebenarnya memiliki banyak sekali tipe. Dan untuk tipe yang saat ini saya pegang, ini adalah tipe JB40MT. Tipe ini biasanya menjadi favorit untuk mereka yang bergenre pop karena bentuknya yang simple dengan suara yang cukup lembut. Kita akan coba lihat setiap detail dari gitar Orlin ini. Apakah gitar ini cukup bagus untuk masuk di industri pasar musik di Indonesia, atau hanya akan singgah sementara untuk kemudian menghilang dari peredaran? Kita mulai dari bagian atas, dan kita bisa lihat untuk bentuk headstocknya. Headstock dengan model seperti ini sangatlah tidak asing. Bentuk headstock seperti ini mengingatkan saya pada gitar Paul Clark keluaran Melbourne, Australia. Gitar Paul Clark sendiri memiliki banyak sekali peminat di Indonesia. Bahkan banyak sekali kopian dari gitar Paul Clark yang beredar di pasar Indonesia. Yang membuat berbeda dengan gitar Orlin adalah jika gitar Paul Clark memiliki kombinasi pada bagian tengah headstocknya yang digunakan untuk menempatkan brand dari gitar Paul Clark itu sendiri, pada gitar Orlin kombinasi itu tidaklah ada. Penempatan brand pada gitar Orlin langsung menyatu dengan headstocknya yang dilapisi cat warna hitam menggunakan font yang lebih tegas. Tulisan dengan warna gold mampu mempertegas branding dari gitar Orlin itu sendiri. Jika dilihat dari konsepnya, hampir sama antara gitar Orlin dan Paul Clark. Yang membedakan hanyalah cara mengeksekusinya. Karena dengan cara tersebut, nama Orlin akan terlihat lebih menonjol. Untuk tuning matchingnya atau biasa disebut dryer, ini menggunakan diecast dengan model groover yang berwarna hitam. Dryer dengan model ini memudahkan kita ketika melakukan tuning atau penyeteman pada gitar. Mungkin kebanyakan orang kurang memahami perbedaan dari model dryer. Setiap dryer memiliki kualitas yang berbeda-beda. Terkadang ada dryer yang ketika diputar itu sangat keras. Kita lanjut pada bagian fingerboardnya. Pada fingerboardnya ini menggunakan material rosewood. Rosewood sendiri merupakan material yang langka. Jadi terkadang fingerboard yang digunakan pada gitar ini tidak menggunakan rosewood. Tapi untuk kualitas dan motifnya tidak akan jauh berbeda. Kemudian kita lihat pada bagian fret wire-nya. Fret wire yang digunakan adalah menggunakan stainless dengan size medium. Fret wire dengan ukuran ini memberikan kenyamanan ketika dimainkan, berbeda dengan yang size jumbo. Fret wire dengan ukuran jumbo seringkali membuat jari terasa sakit. Material untuk fret wire-nya sendiri menggunakan kombinasi stainless baja untuk menjaga keawetannya. Sekarang kita lanjut ke bagian neck gitar ini. Material yang digunakan pada gitar ini menggunakan kayu mahogany. Ini merupakan material standar yang paling sering digunakan untuk membuat neck gitar karena seratnya yang padat dengan pori-pori yang tidak terlalu lebar, buatnya lebih mudah untuk di-finishing. Selain itu, mahogany juga merupakan kayu yang bisa tahan lama pada suhu-suhu yang ekstrim. Antara neck dan fingerboard, pada bagian ini tertanam besi dengan kinerja dual action, biasa dinamakan thruster. Ini berfungsi untuk melakukan perbaikan pada neck atau meluruskan kembali ketika necknya bengkok. Pada dasarnya, setiap kayu akan bergerak ketika terjadi perubahan suhu yang ekstrim. Sekarang kita masuk pada bagian bodi gitarnya. Pada bagian depan atau top body, ini menggunakan material Cyprus. Ini adalah material import. Cyprus memiliki serat yang halus dengan motif corak yang khas, sehingga sangat baik digunakan untuk membuat gitar. Kemudian untuk bagian samping dan belakangnya atau biasa disebut backside menggunakan meranti dengan finishing matte atau doff dengan pori-pori terbuka.
yang menjadi ciri khas lainnya pada gitar ini. Meranti sendiri merupakan material yang paling umum digunakan karena sifatnya yang mampu dibuat lentur, membuatnya menjadi pilihan. Pada bagian tulang-tulang dalamnya terdapat kayu pinus sebagai ekspresi untuk saling mengaitkan antara bodi depan, samping, dan belakang. Dan yang terakhir kita akan lihat untuk bagian bridge-nya. Pada bagian bridge kita bisa lihat dari motif seratnya. Ini merupakan motif dari kayu rosewood. Selain digunakan pada fingerboard, rosewood selalu menjadi pilihan terbaik untuk ditempatkan pada bridge. Setelah ini, saya akan coba mainkan gitar ini untuk bisa menilai kualitas suaranya. Oke, semua sudah saya jelaskan. Sekarang saya akan informasikan untuk harganya. Dengan spesifikasi dan kualitas yang sudah dijelaskan, pasti gitar ini memiliki harga yang cukup mahal. Tapi pada kenyataannya, harga yang dibanderol sangatlah terjangkau. Kita bisa bandingkan di pasaran. Untuk gitar-gitar original dengan spesifikasi yang sama persis, harganya mencapai 1,2 juta hingga 2,5 juta umumnya. Tapi untuk gitar Orlin, kita cukup dengan Rp685.000 kita bisa membawa pulang dan berkarya dengan gitar ini. Nah, dan untuk yang ingin melakukan upgrade menjadi akustik elektrik, cukup dengan tambahan Rp100.000, gitar tersebut akan berubah menjadi akustik elektrik. Tentu ini akan mempermudah fungsi, karena ketika mode elektrik sudah terinstal, kita tidak akan repot ketika ingin menyambungkannya ke sound atau speaker. Selain itu, dengan harga tersebut, kita masih akan mendapatkan tambahan bonus showcase untuk mempermudah ketika dibawa kemana-mana. Masih ada tambahan pick gitar dan satu set senar cadangan dengan ukuran 09. Oke, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana caranya untuk mendapatkan gitar ini. Cara yang paling modern saat ini adalah dengan berbelanja online. Kita bisa membelinya di marketplace, Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Pada kolom deskripsi video ini akan saya sertakan linknya. Oke, sampai di sini review kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.